Saudaraku, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dan di pergantian tahun ini, kita akan membaca dari Pengkhotbah pasal 3, Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Nanti saya akan membacakan untuk kita sekalian. Namun sebelumnya, mari kita rendahkan hati, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang penyayang, karena malam ini Engkau berkenan memanggil kami dengan lembut untuk hadir bersekutu, baik di gedung gereja ini, maupun kami yang mengikuti persekutuan di rumah atau di tempat masing-masing. Tolonglah kami, agar di dalam kami mempersiapkan diri, mengakhiri tahun 2021 ini, dan mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Firman-Mu ya Tuhan, kiranya mengingatkan kami, mengajar kami, menghibur kami, menuntun kami. Kami sadari betul segala keterbatasan kami. Karenanya, urapan dari Tuhan kami nantikan, baik bagi hamba-Mu yang kepadanya firman ini diwartakan. Dalam segala keterbatasannya, Tuhanlah yang berkata-kata melalui dia. Pun segenap hamba-Mu yang sudah menyiapkan diri, tetap urapan dari-Mu kami nantikan. Inilah kami ya Bapa, berfirmanlah, kami sungguh merindukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-11, ini merupakan bagian dari perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah
pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca atau merenungkannya saja, tetapi juga yang memelihara dengan melakukannya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku juga para orang tua yang sudah lanjut usia, baik yang mengikuti kebaktian di gedung gereja ini maupun yang mengikuti kebaktian di rumah atau di tempat masing-masing. Selamat Natal untuk kita semua. Belum lewat lah ya Natalnya, jadi tetap selamat Natal. Apa kabar semuanya? Ada yang baik, pelan, ada yang luar biasa, sehat selalu. Puji Tuhan, ini bukan basa-basi pastinya. Bertanya apa kabar di masa pandemi ini menjadi sesuatu yang berbeda. Karena setiap saat ternyata perubahan bisa terjadi. Saat ini menjelang pergantian tahun, di antara kita pun mungkin datang dengan ragam perasaan yang berbeda-beda. Ada yang datang dengan penuh semangat, sukacita, harapan, bersiap menyongsong tahun yang baru. Tapi ada yang masih datang dengan hati yang sendu, karena dampak pandemi yang terjadi yang langsung kita alami. Entah itu di antara kita ada yang kehilangan anggota keluarga. Sungguh kehilangan anggota keluarga di masa pandemi adalah sesuatu yang sangat berat, bukan? Ketika kita mengharapkan kehadiran keluarga besar, kehadiran persekutuan bisa meringankan beban kita, bisa menjadi kekuatan dan penghiburan kita dengan tepukan di pundak, dengan pelukan yang menguatkan. Tapi di masa pandemi itu nyaris tak bisa terjadi, sehingga bertambah beratlah kedukaan yang dialami, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan trauma. Waktu-waktu tertentu menjadi sulit dilewati. Belum lagi dampak tidak langsungnya yang masih kita rasakan. Tetapi mungkin juga di antara kita ada yang datang dengan perasaan yang kosong. Saking jungkir baliknya menjalani kehidupan, kemudian kita tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Seperti dalam narasi pengakuan dosa yang tadi disampaikan. Kita nyaris merasa Tuhan seperti berdiam diri. Itu kalau kita sedang sedih. Tapi kalau kita sedang gembira, beda lagi, dan masa pandemi ini pun membawa sukacitanya tersendiri. Kebersamaan dengan anggota keluarga menjadi lebih sering, meskipun mungkin tidak selalu rukun-rukun saja. Karena sering bertemu, maka bisa jadi cekcok pun sering terjadi. Tapi tak apa, itu namanya ada kehidupan, perbedaan pandangan biasa. Yang penting jangan sampai pecah saja. Ada peluang-peluang untuk bekerja di rumah, ada kesempatan untuk mempelajari atau melakukan sesuatu yang baru, yang berguna bukan hanya untuk diri, tapi untuk sesama. Ya harus kita akui bahwa sepanjang kehidupan manusia, suka dan duka itu pasti ada. Seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dihilangkan salah satunya, karena berarti tidak ada nilainya lagi uang itu.
maka demikian juga kehidupan manusia dengan suka dukanya dan ragam peristiwa yang terjadi yang kadang kontras, bertolak belakang. Dan saat ini pembacaan Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 menunjukkan hal itu, bahwa bukan hanya manusia pada masa kini saja, bukan hanya kita saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku, juga para orang tua yang lanjut usia, yang menghadapi kontrasnya peristiwa dalam kehidupan kita. Tapi memang sejak zaman dulu itu ada, berarti ada kehidupan, dan kehidupan menjadi bernilai karenanya. Kalau kita perhatikan kitab Pengkhotbah itu, dari awal selalu berbicara bahwa segala sesuatu sia-sia. Mau berhikmat, mau bodoh, sia-sia. Dan kalau kita baca ini nyaris tidak ada harapan orang ini. Penulis kitab Pengkhotbah sepertinya tidak bergairah untuk menjalani kehidupan. Semua sia-sia, lalu mau apa? Tapi perbedaan dapat kita lihat di pasal yang ketiga. Penulis Pengkhotbah seperti menemukan kesadaran yang mendalam dalam hidupnya. Dan itu yang kembali mengingatkan kita dalam pergantian tahun ini. Kita diingatkan yang pertama, di ayat yang pertama sudah dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini pernyataan yang sederhana, tapi lahir dari kesadaran yang mendalam bahwa Tuhan Allah sudah mengatur semuanya. Walaupun kita mungkin khawatir, walaupun mungkin kita takut, ada banyak hal yang membuat kita trauma dalam perjalanan kehidupan kita, perlakuan orang terhadap kita atau anggota keluarga kita yang tidak bisa kita terima. Kita diingatkan bahwa Dia, Sang Pemilik waktu, sudah atur semuanya. Waktu ada dalam kendalinya. Tidak mungkin Ia membiarkan satu peristiwa terjadi tanpa seizinnya. Sederhana, tapi sungguh lahir dari kesadaran yang mendalam. Dan kita diingatkan untuk memiliki kesadaran yang sama pula. Yang kedua, kita juga saat ini diajak untuk mengingat bahwa memang apa yang dituliskan oleh pengkhotbah, situasi yang kontras dalam kehidupan kita, lahir, meninggal, menyembuhkan, menangis, tertawa, meratap, menari, memeluk, menahan diri dari memeluk, mencari atau membiarkan rugi, mengasihi atau membenci. Kita diingatkan bahwa ini memang peristiwa yang tidak terhindarkan. Setiap saat, setiap waktu kita akan berjumpa dengan kenyataan ini. Penulis ternama Anthony de Mello pernah mencatat begini, kalau engkau sedang berbahagia di terasmu, jangan terlalu bahagia. Ingatlah, mungkin di ruang tengah engkau menemukan kesedihanmu. Tapi kalau engkau sedang berada dalam kesedihanmu, jangan terlalu sedih. Mungkin ketika engkau melangkah ke kamarmu, engkau menemukan kembali keceriaanmu. Bahwa semua peristiwa yang tak terhindarkan itu, siap tidak siap, suka tidak suka, harus kita hadapi. Ketika kita berharap, kita berdoa, kita berusaha berjuang semampu kita, inginnya semua baik-baik saja, pendeta. Betul, siapa sih yang tidak ingin baik-baik saja?
Siapa yang tidak mau semua perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga, studi ataupun pekerjaan, karir dan dalam relasi lainnya, termasuk persekutuan di tengah jemaat, siapa yang tidak mau semua baik-baik saja? Tentu semua rata, langitnya selalu cerah. Tetapi ternyata tidak bisa seperti itu terus. Ketika badai datang, ketika badai ada, mungkin itu peristiwa yang mengecewakan kita, menyakitkan kita, terjadi di tengah keluarga yang kita cintai ataupun dalam relasi dengan orang lain. Ataupun badai itu seperti pandemi yang saat ini terjadi, dialami oleh semua orang di belahan bumi manapun. Maka kesadaran bahwa semua tidak bisa atau belum bisa kembali seperti semula, itu harus dimiliki. Masanya mungkin sedang ini, nanti akan datang masa yang lain, tapi tentu harus ada upaya dari kita sendiri. Pilihan ada dalam diri kita, jangan sembunyi di balik ayat 8. Ketika dikatakan, ada waktunya kok pendeta untuk membenci, dan sekarang saya sedang membenci, dia keterlaluan. Pendeta nggak tahu sih yang dia katakan. Pendeta tidak tahu sih apa yang dia lakukan, bukan hanya menyakitkan saya, keluarga saya. Lalu kemudian hari berlalu, minggu berganti, bulan pun berganti. Akhir tahun sebentar lagi kebencian ternyata masih ada. Itu pilihan. Harusnya dibalik. Oke, ada waktu untuk membenci saat ini, atau waktu yang lalu saya memang benci setengah mati, rasanya seperti tidak bisa mengampuni, tapi puji Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, saya memilih untuk beranjak. Saya mau memaafkannya, saya mau mengasihinya. Ada waktu untuk membenci, tapi juga ada waktu untuk mengasihi. Pilihan ada pada diri kita. Dan malam pergantian tahun ini menjadi malam kita mengevaluasi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Lalu apa yang akan saya lakukan? Akankah saya tinggal dalam kepahitan dan kekecewaan? Atau akankah saya beranjak? Akankah saya terus meratap, mengaduh, menangis, ataukah saya akan beranjak? Akankah saya tunduk kepada Sang Pemilik waktu, Allah yang mengatur segala sesuatunya, yang sudah diingatkan di bagian pertama tadi, Tuhan sudah atur semua. Apakah kita akan tunduk pada Sang Maha Hadir itu? Yang hadir bukan hanya ketika kita senang, tetapi juga ikut menangis ketika kita dalam kesakitan, ketika kita ada dalam keadaan terluka karena kekecewaan. Atau justru kita mau menundukkan diri pada pikiran kita manusia yang terbatas ini. Kita mau menundukkan diri pada ego kita, keinginan daging kita, balas saja, tidak usah ditegur. Kalau perlu musuhi semua keluarganya, kalau perlu tidak usah ditegur seumur hidup, cukup tahu saja. Pilihan ada pada kita. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan memang mengatur, tapi Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk memilih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga belajar, memang banyak hal tidak kita mengerti dalam kehidupan ini. Kita bekerja berjerih lelah, melelahkan diri kita, fisik dan mental mungkin terkuras. Apa arti dari semuanya itu? Apa yang sedang kita lakukan? Yang ketiga ini kita diingatkan, ayat ke-11 ini seperti kunci dari pembacaan Alkitab kita.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul, semua ada masanya, ada waktunya. Tapi Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini berlaku ketika kita dalam kesenangan, tapi juga sangat berlaku ketika kita dalam kesedihan atau kesusahan. Kita mengaminkan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi akan indah pada waktunya, karena Dia sudah memberi kekekalan, cinta dalam diri kita. Hanya kita yang tidak bisa mengerti maksudnya. Kita yang tidak bisa menyelami pekerjaannya, dan itu tercatat di ayat yang ke-11. Dari awal sampai akhir kita tidak mengerti pekerjaannya. Bukan hanya dari awal tahun 2021 sampai menjelang akhir ini, tetapi bahkan dari awal kehidupan kita. Jalan-jalan Tuhan terkadang tidak kita mengerti. Dan karena tidak mengerti itulah, kita diajak juga untuk belajarlah dari ragam pengalaman. Pengalaman adalah guru yang berharga. Tapi itu berlaku hanya bagi setiap orang yang mau belajar. Ya tidak mau belajar, ya berulang-ulang melakukan kesalahan. Jatuh pada kesalahan yang sama lagi. Tapi kalau mau belajar, kita terus memperbaiki diri. Kalau tidak mengerti, teruslah berefleksi, merenung, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Apa yang sudah saya alami? Respons apa yang sudah saya berikan? Apa yang saya lakukan? Mengapa saya melakukan itu? Akankah keadaan ini menjadi lebih baik? Siapa yang membuatnya lebih baik? Bagaimana memulainya? Bagaimana caranya? Ambil contoh ketika relasi kurang baik, ketika bertanya, apa yang harus saya lakukan, siapa yang harus memperbaiki, dengan mudah sebenarnya kita bisa menunjuk orang lain. Ya dia yang harus memperbaiki, dia yang harus mulai, dia yang harus minta maaf, dia yang salah. Itu sudut pandang kita, saudaraku. Kita akan menuntut orang lain yang memulai, menuntut orang lain yang memaafkan. Tapi sudut pandang orang lain bisa jadi berbeda. Bisa jadi sama dengan kita. Orang itu menuntut kita yang harusnya minta maaf. Kita yang seharusnya memulai. Maka kalau begitu, jangan tunggu orang lain memulainya. Jangan berharap orang lain yang memperbaiki keadaan keluarga kita. Memperbaiki relasi kita yang kurang sehat dengan sesama. Mulailah dari diri sendiri. Beranjaklah dari kepahitanmu, dari kekecewaanmu, dari lukamu, meskipun itu tidak mudah. Bertahap, ada tahapannya. Ikutilah, tunduklah pada Sang Pemilik waktu, Sang Maha Hadir itu. Dan berharap dengan demikian, pergantian tahun ini membuat kita menjadi pribadi yang semakin dewasa. Dewasa tidak selalu dikaitkan dengan usia. Bisa jadi orang bertambah usia, bertambah dewasanya. Tapi ada juga kalau tidak mau belajar dari pengalaman, ada yang usia muda, dia cepat sekali belajar dari pengalaman. Maka yang bertambahnya usia atau yang sudah lanjut bisa jadi kalah dewasa oleh anak muda yang mau belajar dan membuka diri terhadap berbagai hal. Maka ketika ada harapan, semoga pergantian tahun ini membuat kita semakin dewasa. Apa itu dewasa? Dalam buku Greatest Quotes dituliskan demikian. Saya akan membacakan untuk kita. Bahwa dewasa adalah ketika kamu berhenti mencoba mengubah orang lain dan mulai fokus mengubah dirimu. Dewasa adalah ketika kamu menerima orang lain apa adanya. Ketika kamu mencoba mengerti bahwa tiap orang punya sudut pandang yang berbeda.
Ketika kamu belajar mengikhlaskan apapun yang orang lain lakukan terhadapmu, ketika kamu tidak menaruh harapan dari setiap hubungan selain keinginanmu untuk memberi. Dewasa adalah ketika kamu mengerti bahwa yang kamu lakukan sesungguhnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk kedamaianmu sendiri. Roh Kudus kiranya memampukan kita, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Amin. Tuhan kuatkan kita semua.